warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang saya hormati, perkenalkan saya Marcella Anggraini, kelas 7 dari SMP Surabaya Kesamben. Dalam kesempatan ini saya akan menceritakan kisah yang datangnya dari seorang sahabat. Sahabat tersebut merasa bersyukur setelah bertemu sang pengemis ini. Sang sahabat yang bernama Budiman menceritakan awal kisahnya bertemu dengan sang pengemis yang membuat tantangan pada hati hingga tersadar dan akhirnya bersyukur kepada Allah SWT. Berawal pada suatu sore, ia menemani istri dan seorang putrinya berbelanja untuk kebutuhan rumah tangga bulanan di swalayan. Usai membayar, mereka pun membawa sejumlah tas plastik belanjaan. Baru saja keluar dari toko swalayan, istri Budiman dihampiri seorang wanita pengemis yang saat itu bersama seorang putri kecilnya. Wanita pengemis ini berkata pada istri Budiman, "Berikan sedekah, Bu." Istri Budiman kemudian membuka dompetnya, lalu mengambilkan selembar uang kertas berjumlah 1.000. Wanita pengemis itu menerimanya, namun ketika tahu jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan, wanita pengemis itu lalu menunjukkan jari-jarinya ke arah ke mulutnya. Kemudian wanita pengemis itu memegang kepala anaknya dan sembari mengucapkan jari-jari mengarah ke mulut seolah wanita pengemis itu berkata, "Aku dan anakku ini sudah berhari-hari tidak makan, untuk beri kami tambahkan sedekah untuk makanan." Mendapat isyarat pengemis wanita itu, istri Budiman pun membalas isyarat dengan gerak tangan seolah berkata, "Tidak, tidak, aku tidak menambahkan sedekah untukmu." Selanjutnya istri dan putrinya Budiman malah menuju ke sebuah gerobak gorengan untuk membeli cemilan. Pada kesempatan yang sama, Budiman berjalan ke arah ATM cetar guna mengecek saldo rekeningnya. Saat itu memang tanggal gajian, karenanya Budiman ingin mengecek saldo rekeningnya. Di depan ATM, Budiman memasukkan kartu ke dalam mesin. Ia tekan langsung tombol informasi saldo, kemudian muncul beberapa digit angka yang membuat Budiman tersenyum. Ternyata uang gajiannya sudah masuk ke dalam rekening. Budiman menarik sejumlah uang dalam bilangan jutaan rupiah dari ATM. Pecahan ratusan ribu berwarna merah ini sudah menyesaki dompetnya. Lalu ada satu lembar uang berwarna merah juga, namun kali ini bernilai 10.000 rupiah yang ia tarik dari dompet. Uang ini itu kemudian dia lipat kecil untuk berbagi dengan wanita pengemis yang tadinya meminta tambahan sedekah. Saat sang wanita pengemis ini melihat nilai uang yang diterima, betapa girangnya ia pun berucap syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Budiman dengan kalimat-kalimat penuh sungguhan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Tuhan. Semoga Allah memberikan rezeki berlipat untuk Tuhan dan keluarga. Semoga Allah memberi kebahagiaan lahir dan batin untuk Tuhan dan keluarga. Diberikan karunia keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah, rumah tangga harmonis dan anak-anak yang soleh dan soleha. Semoga Tuhan dan keluarga juga diberi kehidupan yang terhormat kelak nanti di surga. Budiman tidak menyangka ia akan mendengar respon yang begitu mengharukan. Budiman mengira bahwa pengemis tadi hanya akan berucap terima kasih saja. Namun ada yang diucapkan oleh wanita pengemis tadi sungguh membuat Budiman terpukau dan membisu. Apalagi tatkala sekali ia dengar wanita itu berkata kepada putri kecilnya, "Nah, alhamdulillah, akhirnya kita bisa makan juga." Mendengar ucapan sang wanita pengemis tersebut, hati Budiman terjebur dengan begitu kencang. Rupanya wanita tadi sungguh berharap tambahan sedekah agar ia dan putrinya bisa makan. Sejurus kemudian mata Budiman membuntui kepergian mereka berdua yang berlari menyeberangi jalan, lalu masuk ke sebuah warung Tegal untuk makan di sana. Budiman masih terdiam dan terpana di tempat itu hingga istri dan putrinya kembali lagi dan keduanya menyapa Budiman. Mata Budiman ini mulai berkaca-kaca dan istrinya pun mengetahui itu. "Ada apa, Pak?" Istrinya bertanya.
dengan suara yang agak berat dan berkata, Budiman menjelaskan, aku baru saja menambahkan sedekah kepada wanita tadi sebanyak Rp10.000. Awalnya istri Budiman hampir tidak setuju. Kala kemudian mengatakan bahwa ia memberi tambahan sedekah kepada wanita pengemis. Namun Budiman kemudian melanjutkan kalimatnya, aku memberi sedekah kepadanya sebanyak itu. Saat menerimanya ia berucap hamdalah berkali-kali seraya bersyukur kepada Allah. Tidak itu saja, ia mendoakan aku, mendoakan dirimu, anak-anak dan keluarga kita. Panjang sekali ia berdoa. Dia hanya menerima karunia dari Allah SWT sebesar 10.000 saja. Sudah demikian hebatnya bersyukur. Padahal aku sebelumnya melihat di ATM saat aku mencet saldo dan ternyata di sana ada jumlah yang mungkin ratusan bahkan ribuan kali lipat dari Rp10.000. Saat melihat saldo itu aku hanya mengangguk dan tersenyum. Aku lupa bersyukur dan aku lupa mengucap hamdalah. Aku malu pada Allah, dia terima hanya 10.000. Begitu bersyukurnya dia kepada Allah dan berterima kasih kepada aku. Kalau memang demikian, siapakah yang pantas masuk ke dalam surga Allah? Apakah dia yang menerima 10.000 dengan syukur yang luar biasa, ataukah aku yang menerima jumlah lebih banyak dari itu namun sedikit pun aku tak berucap hamdalah? Budiman mengakhiri kalimatnya dengan suara yang berbata-bata dan beberapa bulir air mata yang menetes. Istrinya pun menjadi lemas setelah menyadari betapa selama ini kurang bersyukur sebagai hamba. Pelajaran yang dapat diambil dari cerita ini yaitu kita harus bersyukur dengan berapapun rezeki yang didapatkan walaupun kecil nilainya. Sekian cerita yang dapat saya ceritakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.